Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali untuk bersatu hati, berkumpul untuk beribadah di rumah Tuhan pada malam hari ini. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita ingin menyembah Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang kudus. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita semua teduh. Kita ingin mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas hidup kita sepanjang minggu kemarin dan sepanjang hari ini. Tuhan yang telah bekerja, yang telah memberkati kita. Mari ungkapkan syukurmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita yang kudus dan tak bercacat di hadapannya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kiranya Allah yang Maha Kuasa memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Kita tahu bahwa kita menyembah Allah yang benar, bahwa Dialah Allah satu-satunya yang layak untuk dipuji dan disembah. Dialah Yesus Tuhan kita. Kita pujikan dengan sungguh hati, membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan kita yang hidup itu. Dia yang layak. Semua mahkota dunia kan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, yang layak.
hormat dan kemuliaan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Mungkin sepanjang hari ini atau minggu-minggu yang lalu kita tidak sengaja atau disengaja melakukan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Mari kita merendahkan diri untuk bersama-sama mengakui dosa kita. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Allah kita yang hidup mengenal setiap isi hati kita. Akui di hadapan Tuhan dan Dia siap untuk mengampuni kita semua. Dia yang telah berkorban untuk kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan kami. Engkau Allah Alfa dan Omega. Engkau Allah yang terbesar. Dan Engkau Allah yang rela mati di kayu salib demi menebus dosa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Mungkin kami orang-orang yang berdosa ini Tuhan, kami sesungguhnya tidak layak datang ke hadirat-Mu. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Mari layakkan kami Tuhan untuk memuji-muji Engkau. Sebab Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Dan mari Tuhan, kami mengundang Engkau masuk dalam hati kami. Masuk dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh dilayakkan, kami boleh dikuduskan, kami boleh disucikan. Sehingga kami boleh menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami boleh dengan penuh ucapan syukur bahwa kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang mengerti dan peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin memulai ibadah kami. Mari Tuhan, jamah setiap hati kami. Kami yang siap untuk melayani Engkau. Kami yang siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan urapi kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah dan bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu masih sanggup berdiri ya. Saya ingin mengajak kita bersorak-sorai. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Dan setiap hari Tuhan tidak pernah lelah menyertai kita anak-anaknya. Mari bersama-sama kita sorakan. Bersama-sama kita yakin dan percaya, kita nyatakan bahwa Tuhan kita adalah batu karang yang teguh. Dialah penyelamat kita yang teguh. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu. Karena hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Katakan bersama-sama yuk. Haleluya. Mari bersama angkat pujian ini. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dia dahsyat, dahsyat berkuasa. Mari sama-sama sorakan.
keselamatan kami. Darimulah keselamatanku. Yang menang, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Sorakan haleluya. Penyelamat kita. Yang perkasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan. Kita di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu kurang klop kan, kurang afdol kalau Bapak Ibu nggak bersalam-salaman kiri kanan. Yuk salam kiri kanan, minimal 5 orang salamin. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Dialah Allah yang mulia, terang Tuhan yang telah mengubah hidup kita. Dia yang menjadikan kita ciptaan yang baru. Haleluya. Yakin percaya bahwa Allah kita selalu ada di pihak kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Yesus mulia. Boleh tepuk tangan ya. Yeay. Terangmu yang telah ubah hidup
ini Engkaulah pusat segalanya, kasih-Mu cukup bagiku. Keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, Yesus saudara, Yesus mulia. Oh, 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 mulia nama-Mu. Dia Allah yang mulia, amin. Hanya bagi Dialah kemuliaan, hormat dan kuasa, Yesus Tuhan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Once more time. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau ciptakan, karya-Mu tinggal tanda-tandanya. Yesus mulia. Katakan saudara. Oh, 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 mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita akan menyatakan, mendeklarasikan amanat agung yang terdapat di Matius pasalnya ke-28 ayat 18 sampai dengan 20. Kita baca bersama-sama dengan lantang. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Ulangan pasalnya ke-18 ayat ke-9 sampai dengan 12. Kita baca silih berganti atau kita baca bersama-sama karena ayatnya sedikit. Ulangan pasal 18 ayat ke-9 sampai 12 kita baca bersama-sama. 2, 3. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan,
Dan karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan tak pernah terlambat. Dan kita percaya yang menyatakan bahwa Yesus Tuhan dan Bapa kita, Dia mengerti isi hati kita. Sebab itu mari Bapak Ibu yakin percaya Tuhan selalu peduli. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tuhan, kami percaya. Ini kami Yesus, yang sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Bersama percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Dan kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami takkan takut, sebab Kau beserta kami, Tuhan. Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Bersama nyatakan
Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang selalu mengerti isi hati kami. Dan oleh karena itu malam ini kami juga mau belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong kami orang-orang yang lemah ini. Bila sebentar isi hatimu diberitakan, disampaikan melalui khotbah firman Tuhan malam ini. Mari Tuhan, para Roh Kudus tolonglah kami supaya kami mampu berkonsentrasi, mampu mengerti, bahkan mampu melakukannya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, saudara tahu khotbah malam ini judulnya apa? Apa judulnya? Ramalan. Saudara mungkin baca ini. Saudara ada yang baca di poster, di grup WA? Saya khawatir saudara ketika baca itu saudara punya perspektif yang keliru. Ya, ditulis ramalan dilayani oleh Pendeta Yoel. Jadi jangan sampai saudara nanti minta saya ramal begitu ya, saya bukan peramal. Nah, saudara pada tahun 1986, ini enggak connect ya. USB-nya kayaknya enggak mau. Oke. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak tentu kenal lagu ini. Ya. Cecap nih, tahu lagu ini? Aduh, tahu pasti ya. Bintangmu, bintangku, bintangku, bintangmu. Ya, saudara, yang dipopulerkan oleh artis Hedi Diana. Ini lagu yang sangat populer pada zaman itu. Lagu ini bicara tentang apa, saudara? Tentang ramalan, bukan? Zodiak, begitu ya. Ya, saudara, bintangnya apa? Tahu enggak? Pak Pungki bintangnya apa, Pak Pungki? Bintang Kejora. Saudara, ramalan ini menyajikan tentang peruntungan, tentang kondisi, baik tentang bisnis, ya, usaha, kesehatan, sampai masalah asmara. Ya, itu ditulis di dalam ramalan zodiak ini. Dan ini begitu booming, saudara. Dulu hampir tiap majalah, apalagi majalah wanita, majalah remaja, itu biasanya ada rubriknya begitu. Ada satu halaman memuat ramalan ini. Ini sangat populer di kalangan muda remaja waktu itu. Enggak tahu sekarang ya. Itu bahkan bukan hanya di Indonesia, sampai di luar negeri, saudara. Itu ternyata ramalan ini sangat diminati. Seorang dosen, ini namanya Nicholas Campion, saudara. Dia dosen senior di Universitas Wells Trinity Saint David. Pernah melakukan survei kepada mahasiswanya. Mahasiswanya umurnya 18 sampai 21 tahun. Nah, ketika dia survei, ternyata 70% mahasiswa, ini orang-orang yang mahasiswa, pembelajar, saudara. Ternyata mereka tiap bulan itu baca horoskop dari hasil survei itu. Wales ini di seberangnya Inggris. Ya, saudara, ini negara barat. Ternyata bukan hanya di Indonesia, sampai di luar negeri pun. Ramalan zodiak ini begitu banyak peminatnya. Siapa yang dulu suka baca ini, ramalan ini, saudara? Saudara malu-malu, saya suka dulu. Tapi sekarang saya enggak, ya sudah lama saya enggak baca. Dulu waktu saya masih remaja, saudara, kalau buka majalah begitu ya, apalagi baca majalah remaja, pemuda begitu ya, dewasa, buka-buka begitu ada
horoskop, saya baca, saya bintang saya apa ya? Saya cari begitu. Dan faktanya, itu ketika saya baca itu, saya seringkali termotivasi loh saudara. Ketika sedang ada masalah begitu baca itu, itu isinya itu memotivasi saya untuk punya semangat lagi. Nah, misalnya saudara ini sedang buka usaha ya. Sedang buka usaha, usahanya kemudian lagi lesu, sepi. Buka toko, pembeli sepi. Dari pagi buka sampai sore, enggak banyak. Itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, begitu terus. Tahu-tahu saudara nemu majalah ada ini, halaman horoskop gitu. Itu ada periodenya, berlaku mulai tanggal sekian sampai sekian, ada expirednya saudara. Saudara mau lalu cari bintang saudara, misalnya bintang saudara Capricorn ya saudara ya. Nah, kemudian saudara baca di situ, dituliskan begini, bisnis minggu ini banyak tantangan. Nah, saudara ketika baca, bener cocok nih, banyak tantangan, toko sepi terus minggu ini. Nah gitu. Tapi kemudian saudara baca lanjutannya, nekat untuk keberhasilan sempurna, kenapa tidak? Selagi bekal dan tekad yang membaja, Anda memang pantas mendapatkan yang didambakan itu. Ini saya baca betul saudara ya. Enggak ngarang-ngarang. Lah saudara ketika baca ini, jadi semangat enggak? Tadinya lesu, sepi, waduh, atau ku tutup aja toko ini, enggak ada pembeli lagi ini, sepi. Ketika baca ini, nekat untuk keberhasilan sempurna, kenapa tidak? Kalau punya tekad yang membaja, Anda memang pantas mendapatkan yang didambakan itu. Wah saudara mengamini ini, meyakini ini. Saudara lalu besok segera bangun pagi, semangat lagi bekerja. Termotivasi bukan? Apalagi saudara yang sedang lagi betunang, lagi pacaran. Minggu ini cuacanya lagi kelabu nih, lagi mendung, banyak petir. Ya, lagi musuhan gitu saudara ya. Berapa hari ini sensi melulu, kalau ketemu sensi gitu ya. Lalu saudara baca ini. Bintang yang sama saudara. Saudara baca asmara, pekan depan pasti asik. Nah saudara gimana? Saudara akan lihat, waduh memang minggu ini enggak asik. Tapi ini katanya minggu depan nih jadi asik. Yang semula pengen putus, enggak jadi putus saudara. Percaya pada ramalan ini. Nah saudara pertanyaannya, jika mempercayai zodiak ini, kemudian orang mendapatkan semangat, gairah gitu ya. Yang semula putus asa jadi semangat lagi. Kan dampaknya begitu positif. Kemudian pertanyaannya dalam iman Kristen, apakah hal ini dilarang? Bukankah itu membawa dampak yang positif? Saudara, untuk menjawab ini kita perlu tahu zodiak itu apa sih? Ramalan macam apa? Kalau versi China-nya itu Sio. Ya, ini ramalan apa sih? Saudara, zodiak atau Sio ini adalah ramalan yang meramalkan nasib manusia berdasarkan pergerakan benda-benda di langit. Kedua ramalan ini mirip saudara. Masing-masing ramalan itu ada 12 simbol. Kalau Sio itu semuanya simbolnya binatang saudara. Itu kan tahunan. Kalau zodiak itu mayoritas juga binatang. Itu sifatnya bulanan bukan? Ya. Nah masing-masing ini
itu ramalannya berdasarkan pergerakan benda-benda di langit. Matahari, bulan, planet-planet atau bintang, saudara. Ya, karena ramalan ini itu sama, dasarnya itu sama, sumbernya itu sama, maka disebut sebagai ramalan astrologi. Astrologi itu kita harus bedakan dengan astronomi. Kalau dulu saudara waktu sekolah dapat pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, kita belajar tentang tata surya, pergerakan bumi mengitari matahari, bahkan lebih lanjut lagi sampai belajar tentang mungkin asal-usul dunia begitu. Itu ilmu, itu astronomi. Jadi astronomi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tata surya. Dan hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya, itu astronomi. Tetapi astrologi ini lebih kepada kepercayaan bahwa posisi benda-benda di langit itu ketika matahari, ya saudara, benda-benda di langit itu bergerak begitu saudara ya, itu mempengaruhi kehidupan manusia dan segala peristiwa yang terjadi di bumi ini. Ini sifatnya kepercayaan dan hasilnya ya bentuknya seperti ramalan tadi. Orang kalau lahir di tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu pas benda-benda di langit posisinya gimana ya? Itu jadi cap saudara. Nah itu akan nanti kemudian diramalkan seperti tema-tema yang kita bahas kemarin. Ada nasib, ada takdir. Nah, saudara, mereka memprediksi sampai hari-hari baik dan hari-hari enggak baik manusia. Berdasarkan pergerakan benda-benda itu. Ada minggu-minggu baik, ada minggu-minggu enggak baik. Seperti ramalan tadi. Minggu depan akan lebih asik gitu ya. Bulan baik, bulan enggak baik. Tahun baik, tahun enggak baik. Semua itu diramalkan berdasarkan itu. Nah, sebagai orang percaya kepada Tuhan, apakah kita dibenarkan bila kita melihat hidup kita ini berdasarkan ramalan seperti ini? Menjadikan pergerakan benda-benda ciptaan Tuhan itu menjadi panduan hidup kita. Apakah dibenarkan? Mari kita membaca Imamat 19 ayat 26b. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Ayat 31, kita baca sekali lagi. 2, 3. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Firman Tuhan ini begitu tegas. Ini ditulis ribuan tahun sebelum Masehi. Saudara, dalam Imamat 19 ini, satu pasal ini, itu berisi banyak sekali peraturan, larangan, dan perintah Tuhan di situ. Ya, isinya apa? Intinya umat Tuhan itu diperintahkan untuk hidup kudus bagi Tuhan. Alasannya apa saudara? Alasannya karena Tuhan Allah itu kudus. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu ditaruh di bagian awal di pasal 19. Inilah alasan Tuhan memerintahkan saya dan saudara juga hidup kudus baginya. Karena dia kudus. Nah ketika saudara baca pasal 19 ini, saudara akan menemukan frase ini, akulah Tuhan. Itu muncul berkali-kali. Setiap ada perintah, setiap ada larangan, lalu diakhiri akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Ada perintah baru lagi akulah Tuhan, diakhiri akulah Tuhan. Itu saya hitung sampai 15 kali muncul frase ini. Ini menandakan apa? Ini untuk menunjukkan betapa seriusnya Tuhan memberikan perintah kepada umatnya. Bangsa Israel untuk hidup kudus baginya.
Sebab Dia Allah yang kudus. Ini bukan main-main. Ini bukan sekedar perintah biasa. Ini perintah yang sangat serius, saudara. Ya, dia menanyakan, akulah Tuhan yang kudus. Nah, salah satu perintah untuk hidup kudus bagi Tuhan, tadi ayat yang kita baca. Ya, dilarang melakukan telaah atau ramalan. Dilarang kita pergi kepada peramal. Dilarang kita mempercayakan diri kita pada ramalan. Macam-macam ramalannya, termasuk astrologi. Kemudian saudara mungkin bertanya, kalau dilarang percaya ramalan, bagaimana dengan nubuat? Di Alkitab kan banyak nubuat, saudara ya. Bukankah nubuat itu sama seperti ramalan, bukan? Dari arti katanya, ya, nubuat itu artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Lah, kan sama kayak ramalan. Jadi peristiwa belum terjadi, itu sudah dinyatakan dulu, dikasih tahu dulu. Nah, di Alkitab saudara bisa temukan ada beberapa ramalan, mujizat, nubuat, saudara ya. Misalnya ketika bangsa Israel akan ditaklukkan oleh Asyur, Yehuda akan ditaklukkan oleh Babel, akan hidup dalam pembuangan 70 tahun. Lalu setelah itu akan kembali lagi. Sebelum peristiwa itu terjadi sudah dituliskan. Yang lebih lagi kelahiran Yesus. Bukankah jauh-jauh hari, tahunan, ratusan tahun sebelumnya sudah dinubuatkan, sudah diramalkan. Bahkan tempat kotanya di mana Yesus lahir. Pada waktu itu Yusuf dan Maria mengandungnya bukan di Bethlehem. Sampai untuk menggenapkan ramalan itu, Tuhan memakai pemerintah ya, Herodes untuk mengkondisikan Maria dalam keadaan hamil pergi ke Bethlehem. Ya. Semua ramalan tepat. Nah, sekarang bagaimana? Katanya dilarang. Kok Alkitab sendiri ada ramalan, walaupun namanya beda. Kalau Alkitab namanya nubuat. Ya memang kita harus membedakan, saudara sekalian, antara nubuat dengan ramalan. Kalau nubuat di dalam Alkitab itu sumbernya adalah Tuhan sendiri. Ya, nubuat, ramalan dalam Alkitab itu sumbernya Tuhan sendiri. Tetapi kalau ramalan yang dilarang itu ketika itu sumbernya bukan Tuhan. Yang lain, roh-roh yang lain. Kalau saudara baca Perjanjian Baru, bukankah ada susunan daftar karunia? Salah satunya kan karunia bernubuat, bukan? Jemaat Tuhan harus punya karunia bernubuat. Usahakan begitu. Nah, dalam konteks Perjanjian Baru ini nubuat bukan hanya bicara soal menyatakan hal yang akan terjadi, bukan hanya itu, saudara. Itu sudah luas sekali. Seperti saya khotbah malam ini termasuk dalam kategori bernubuat. Saya mengajar, saya menyatakan hukum-hukum Tuhan. Saudara memimpin gereja, menggembalakan jemaat, itu termasuk dalam kategori nubuat. Jadi lebih luas lagi. Selain itu Alkitab juga memperingatkan kita. Walaupun itu sudah dibedakan, di Alkitab kalau nubuat itu sumbernya dari Tuhan itu enggak apa-apa. Tetapi saudara, setan itu juga pinter, saudara. Di dalam gereja pun, sejak Alkitab ini waktu ditulis Perjanjian Baru, itu sudah banyak peringatan-peringatan akan adanya nabi-nabi palsu. Kalau nabi palsu, yang diajarkan juga ajaran yang palsu. Walaupun dia mengatasnamakan ini dari Tuhan.
Semalam aku dengar Tuhan ngomong begini, memerintahkan untuk begini. Tetapi ternyata di Alkitab tidak ada. Bertentangan dengan apa yang ada di Alkitab. Hati-hati. Contohnya saudara, dari zaman dulu ada aja peramal yang masuk ke dalam gereja. Ya, meramalkan apa? Kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nanti Tuhan akan datang kembali pada tanggal sekian, tahun sekian. Beberapa orang sampai menjual seluruh hartanya untuk pergi ke suatu tempat rame-rame menyongsong kedatangan Tuhan. Sudah dinanti pada hari itu, enggak datang-datang, bohong. Akhirnya sudah semua habis, sudah dijual. Lalu bunuh diri rame-rame. Itu berapa tahun kemudian terulang lagi. Dan barusan kalau enggak salah, juga sampai akhir-akhir ini ada juga yang meramalkan itu, bukan? Nah, saudara perlu hati-hati. Sekalipun di dalam gereja mengatasnamakan ini ramalan dari Tuhan, ini nubuat, kita harus cek. Kalau itu palsu jangan dipercaya. Ya. Kemudian saudara mungkin bertanya, apakah ramalan itu semuanya salah? Misalnya begini saudara, ada namanya ramalan cuaca, betul? Ada namanya ramalan ekonomi. Ahli ekonomi melihat dunia, oh di sana sedang perang, di sana perang, di sana negara itu pengekspor ini, karena perang jadi terhambat. Oh, nanti ekonomi berpengaruh ke negara kita begini-begini. Tahun depan ekonomi akan begini-begini. Nah, boleh apa enggak percaya seperti itu? Seorang dokter yang memprediksi seorang, umurnya tinggal sekian, bisa bertahan sekian bulan atau sekian tahun. Apalagi kalau sudah orang itu langganan ke satu dokter, sudah kenal riwayatnya dari pradiabetes, disuruh dilarang. Jangan makan yang manis-manis, tetap nekat. Sampai kemudian makin tinggi lagi gulanya. Lalu diprediksi, kamu kalau begini terus nanti dalam waktu sekian, kamu akan begini begitu. Nah, boleh enggak, saudara? Kita juga harus membedakan, ramalan itu ada dua macam. Yang pertama itu berdasarkan keilmuan atau teknologi, ya, seperti ramalan cuaca tadi, saudara ya. Juga diagnosa dokter. Nah, sini ada dokter tadi yang main musik sama singer itu dokter juga. Ada dokter, KU3 ini banyak dokter kayaknya biasanya yang hadir. Ada 3 atau 4 dokter. Ya, itu berdasarkan keilmuan dan teknologi, itu tidak apa-apa, saudara. Tetapi yang bahaya ini yang dilarang oleh Alkitab itu adalah kepercayaan sifatnya. Spiritisme. Spiritisme ini apa, saudara? Ini adalah gabungan, dulu kan zaman dulu itu adanya kan animisme, dinamisme, zaman kuno dulu, saudara. Ini kepercayaan yang meyakini bahwa benda-benda itu punya jiwa. Semua benda di alam semesta ini punya jiwa dan punya kuasa. Nah, sekarang itu orang-orang yang percaya begini, ini disebut spiritisme. Percaya kepada roh-roh, semua punya jiwa benda-benda itu. Benda-benda di langit itu, maka bisa menentukan nasib. Nah, ramalan seperti inilah yang dibenci oleh Allah. Karena itu sama dengan melakukan perjinahan rohani, penyembahan berhala. Mari pikirkan ketika saudara mulai mencari petunjuk dan bimbingan hidup dari sebuah bagan astrologi.
Ya, bukankah sebenarnya saudara ini sedang menundukkan dirimu kepada benda-benda ciptaan Tuhan? Engkau tidak menundukkan dirimu kepada Tuhan, tetapi engkau menundukkan dirimu kepada benda-benda ciptaan Tuhan, pergerakannya di angkasa sana. Kalau saudara misalnya mau bangun usaha, mau bangun rumah, mau kongsi dagang sama orang, mau pacaran sama si A atau si B, atau mau menikah, lalu saudara harus lebih dulu berkonsultasi, lihat bagan horoskop itu. Bukankah artinya saudara itu sudah menaruh imanmu kepada hal-hal seperti itu? Tidak kepada Tuhan. Artinya kita sudah menggeser posisi Tuhan. Kita gantikan dengan ramalan tadi. Dengan benda-benda ciptaan Tuhan. Ini adalah kekejian bagi Tuhan. Ini namanya perselingkuhan rohani. Maka iman Kristen itu melarang keras. Tadi kita sudah membaca ayat-ayatnya. Ini ada peringatan saudara, sudah jauh-jauh hari juga ditulis. Ulangan 4 ayat 19, mari kita sama-sama membaca. 2, 3. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Ini sudah diperingatkan. Ya. Kalau saudara mempercayai ramalan astrologi itu, saudara sedang melayani benda-benda di langit itu. Saudara menyembah benda-benda itu. Tahukah saudara tujuannya apa Tuhan menciptakan benda-benda di langit itu? Yang pertama, sudah pasti memberikan cahaya ke bumi. Di dalam Kejadian 1 ayat 14a, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Ayat 17, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Ini tujuan yang pertama, benda-benda itu diciptakan. Yang kedua, yaitu untuk mengukur waktu. Kejadian 1 ayat 14 bagian B. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Ada pagi, siang, sore, malam. Itu ketika berlalu satu hari sudah beralih ke hari yang berikutnya. Sebagai tanda pengukur waktu. Dan yang paling penting yang ketiga, benda-benda itu diciptakan juga untuk menunjukkan kemuliaan Allah, kebesaran Allah kita. Ketika orang mempelajari tata surya, orang itu akan dengan logikanya akan berpikir, siapa yang menciptakan ini semua? Semua bisa teratur untuk melayani bumi ini. Ada hukum yang sudah diberikan. Nah, mereka sampai kepada pasti ada Tuhan yang menciptakannya. Mereka bisa melihat seantero jagat raya ini. Dan mereka melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Dan menyembah Tuhan. Bukan menyembah benda-benda itu, tapi menyembah penciptanya. Kalau saudara melihat 3 tujuan ini, benda itu diciptakan, maka kalau ada orang yang kemudian menyembah benda-benda itu sudah artinya meleset. Salah sasaran, inilah arti dari dosa. Bukan untuk disembah benda-benda itu. Bukan untuk dijadikan panduan nasibmu, untuk meramal nasibmu. Ya, di dalam Mazmur 19 ayat 2 dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mari saudara,
Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dibodohi oleh semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menggantungkan nasib kita pada benda-benda ciptaan. Gantungkan nasibmu kepada Sang Pencipta, bukan pada ciptaan. Jika ini kita lakukan, sekali lagi, ini sama saja kita mendongkel posisi Tuhan. Kita menggantikannya dengan benda-benda ciptaan itu. Nah, banyak sekali macam ramalan, saudara. Saudara pasti tentu yang sudah hidup di Bangka ini, tahu budaya Chinese, banyak sekali macam-macam ramalan. Semua itu sama saja. Ada kartu tarot, apalagi macam-macam. Yang sekarang ini yang lagi ngetren itu apa? Cek kodam. Ya. Walaupun kayak ini permainan, saudara, tetapi saya membaca, ya, melihat di YouTube juga ada beberapa, baik dari Kristen maupun dari non-Kristen, ada yang mengulas ini. Orang yang anak-anak kita itu, ini kan kayak lagi hit ini, saudara, ya. Kodam itu artinya penjaga pengawal. Jadi dikasih tahu semua orang itu ada penjaga pengawalnya. Kamu penjaganya siapa? Walaupun lucu-lucu, saudara, penjaganya. Tapi itu bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Bisa jadi kepercayaan, kayaknya cuma mainan, saudara. Jadi awasi anak-anak saudara. Jangan sampai sibuk cek kodam, tapi lupa cek imannya. Termasuk ketika saudara datang ke orang-orang pintar, dukun, ini sebentar lagi kan pergantian tahun, akan laris sekali. Orang itu senang kepo, ya. Tahun depan peruntunganku gimana sih? Pengen tahu aja, saudara. Nanti kalau dikasih tahu yang jelek, wah tambah langsung putus asa, sakit, penyakit, muncul kekhawatiran, wah macam-macam penyakit yang tambah. Nah itu enggak benar juga, saudara. Ya, termasuk ketika saudara datang untuk melihat nasib peruntungan saudara, itu semua adalah tindakan berdosa terhadap Tuhan. Ini adalah tindakan kekejian bagi Tuhan. Kalau kita baca tadi, dalam bacaan bertanggapan, Tuhan sudah memperingatkan orang Israel. Ketika akan menduduki tanah Kanaan, itu kan sebelumnya tanah itu diduduki oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jangan kamu terpengaruh, jangan kamu mengikuti kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Macam-macam, saudara. Ya. Jangan persembahkan anakmu. Dulu ada bukit-bukit pengorbanan, anak itu bisa dipersembahkan di sana. Nah sekarang mungkin bentuknya bukan persembahan begitu lagi, saudara, tapi ada loh orang tua yang kemudian menjadikan anaknya tumbal. Saudara, karena tidak pernah gratis ketika engkau kemudian melakukan transaksi dengan kuasa kegelapan, tidak ada yang gratis. Di dalam ayat bacaan pertanggapan tadi juga sama, dilarang engkau jadi peramal dan dilarang engkau pergi ke peramal. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan kita tidak ingin saya dan saudara mencari pengetahuan, bimbingan khusus di luar dari apa yang telah Dia ungkapkan dalam firman-Nya. Kita kan sudah tahu akhir hidup kita. Tuhan sudah jamin kalau engkau percaya kepada Kristus, engkau sungguh-sungguh melayani Kristus seumur hidupmu, mempersembahkan hidupmu, engkau sudah mati dan bangkit bersama Kristus, sudah pasti negeri perjanjian kekal. Itu nasib kita di sana. Tetapi masalahnya kita kepo, bulan depan kayak gimana ya peruntunganku, tahun depan kayak gimana ya. Saudara, yang misteri biarlah misteri. Kalau Tuhan itu enggak nyatakan, ya usah cari-cari. Saudara,
Pelajarilah yang jelas-jelas Tuhan nyatakan dalam Alkitab. Hiduplah dalam bimbingan Tuhan dari hari ke hari yang sudah jelas. Lakukan firman Tuhan. Itu akan menjaga langkahmu sampai engkau sampai ke tanah perjanjian. Ya. Kalau itu memang masih rahasia, jangan kepo, saudara. Mari kita baca ulangan ini. Ulangan 29 ayat 29, sama-sama kita baca. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, jangan kepo akan nasib saudara minggu depan atau tahun depan. Yang penting kita tahu akhirnya aku akan bersama dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah, saudara. Saya baca di Klik Dokter tentang pengakuan seorang penulis zodiak. Orang ini sudah 6 tahun bekerja sebagai penulis horoskop, begitu saudara ya. Dan yang mengejutkan ketika diwawancarai, orang ini ngomong gini, saudara, aku ini nggak pernah belajar astrologi. Loh, kalau kamu nggak pernah belajar astrologi, gimana kamu menulis ramalan itu? Ada Pisces, ada Cancer, ada apalagi Leo, macam-macam saudara ya. Atau Sio ini, Sio itu, saudara. Gimana kamu menulisnya? Lalu dia ngomong, aku beli buku yang ditulis oleh seorang ahli astrologi yang terkenal. Itu 1 tahun. Ya, tebel jadi. Nah, lalu aku masukkan tuh, bukan dikopas, tapi dia juga revisi. Tahu saudara pengakuannya, dia kalau baca misalnya, orang Indonesia lagi saudara ya, bintang ini, wah kok nasibnya jelek banget, kasihan betul. Dia revisi saudara, supaya enggak jelek-jelek amat. Tujuannya apa? Supaya orang yang baca majalah itu, oh jadi semangat nanti, karena nasibnya enggak jelek-jelek amat. Selalu ada harapan begitu. Kemudian dia ceritakan, suatu ketika buku yang jadi patokan dia nulis itu sudah enggak terbit lagi. Entah mungkin penulisnya mati atau gimana. Lalu dia jadi kelabakan, waduh sumbernya dari mana nih aku nulis ini? Saudara tahu apa yang dilakukan oleh ini, penulis ini? Dia ngarang bebas. Dia ngarang bebas. Bintang ini, begini. Nah itu kalau ada orang yang percaya sama begituan, itu kan bodoh saudara. Dia ngarang bebas saudara, dia katakan bukan hanya majalahku loh, yang nulis di majalah-majalah lain juga begitu. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun begitu katanya. Kalau saudara melihat kondisi seperti ini, ya, bukankah kalau ada kita sampai percaya kepada horoskop ini kan suatu kebodohan. Bahkan ketika itu sekalipun ditulis oleh seorang ahli astrologi, firman Tuhan sudah katakan, itu tindakan kekejian bagi Tuhan. Ayo ingat siapa dirimu. Bukankah Tuhan sudah memberi engkau nilai yang begitu mahal? Tuhan Yesus sudah membeli hidupmu. Dia mati di atas kayu salib untuk membeli hidupmu, membebaskan engkau dari segala belenggu dosa-dosa seperti ini. Perbudakan setan. Dia sudah melepaskan engkau, memberi engkau nilai yang begitu mahal. Maka jangan jual murah lagi dirimu kepada hal-hal seperti ini, saudara. Engkau sudah dimerdekakan dari itu, engkau sudah dibayar lunas. Jangan cemplungkan lagi dirimu untuk berhubungan dengan kuasa-kuasa gelap, dengan kepercayaan-kepercayaan selain kepada Allah saja. Ingat, Allah kita Allah yang kudus, Dia sudah mengkuduskan saya dan saudara. Maka harusnya kita berlaku hidup kudus senantiasa. Mari milikilah prinsip. Dengarkan ini penting saudara.
lebih baik kalau kita benar-benar orang percaya kepada Kristus, harusnya punya prinsip ini. Lebih baik berjalan bersama Tuhan di lembah kekelaman daripada berjalan di rumput yang hijau tetapi tanpa Tuhan. Sekali lagi, lebih baik aku berjalan dalam lembah kekelaman bersama Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, daripada aku berjalan di padang rumput yang hijau, tetapi tidak ada Tuhan di sana. Maukah engkau menerapkan prinsip ini dalam hidupmu? Saya tidak tahu masalah yang saudara hadapi malam ini. Terkadang sedih sekali. Ada orang sudah puluhan tahun menjadi Kristen, lalu terkena masalah, terkena ujian, sakit, tentu pengen sembuh. Sudah berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan belum mau sembuhkan. Akhirnya enggak betah di dalam lembah kekelaman bersama Tuhan. Lari dia pergi ke dukun. Dia memilih untuk berjalan di dalam rumput yang hijau, tapi tanpa Tuhan. Ini bukan orang Kristen yang sejati. Saya rindu kita semua, apa masalah saudara, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan. Terapkan prinsip ini, jikalau memang engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Justru dalam lembah kekelaman itu kita akan menyaksikan tongkat dan gada Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Amin. Amin. Ya Tuhan, saudara semua, kiranya Tuhan memberkati, kiranya kita menjadi jemaat yang setia kepada Allah dalam segala musim hidup kita. Jangan berselingkuh kepada ilah yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pesan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan menyatakan isi hatimu. Tolonglah kami yang lemah ini, untuk kami boleh hidup dalam pimpinan-Mu senantiasa. Sekalipun mungkin Tuhan bawa kami harus melewati lembah kekelaman, kami tetap mau bergantung kepada Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau saja, kami hanya melayani Engkau saja. Kami tidak perlu untuk menggantungkan hidup kami kepada ramalan-ramalan, kepada kuasa kegelapan. Tuhan ampuni kami, jikalau selama ini kami sudah terlibat dalam praktek-praktek dengan kuasa-kuasa gelap. Kami tahu tidak ada yang gratis ketika seseorang sudah berhubungan dengan kuasa kegelapan. Tuhan bebaskan kami, Tuhan sudah tebus kami. Ampuni biarlah kami boleh bertobat malam ini. Kami mohon Tuhan yang melindungi kami. Engkau yang menjadi pelindung kami, yang menyertai kami seperti janji firman-Mu. Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami tidak perlukan kuasa-kuasa lain yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita, saudara. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pilkada hari Rebu nanti. Kita doakan semua boleh berjalan dengan baik. Doakan KPU sebagai penyelenggara. Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka dapat melaksanakan pilkada ini dengan jujur, dengan benar, dengan aman. Mari kita juga doakan untuk persiapan Natal. Di gereja kita juga di pos-pos PI, juga kebutuhan hamba Tuhan untuk pos Batu Betumpang. Kemarin hamba Tuhan yang sudah survei ke sana tidak jadi melayani di pos Batu Betumpang. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang akan melaksanakan pemilu kada pada hari Rabu tanggal 27 November ini. Kami mohon Tuhan berkati, kami mohon Tuhan yang mengangkat pemimpin-pemimpin untuk setiap daerah, pemimpin-pemimpin yang terbaik. Untuk itu Tuhan tolonglah masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab. Mohon hikmat-Mu yang memperlengkapi mereka. Tuhan tolonglah supaya pemilu ini dapat, pilkada ini dapat berjalan dengan
aman, dengan jujur. Biarlah Tuhan menolong untuk penyelenggara KPU, Tuhan berkati mereka semua. Kami menyerahkan persiapan Natal di tempat ini, juga di pos-pos PPI, segala persiapan yang sedang dilakukan, Tuhan berkati. Dan juga segala kebutuhan yang diperlukan, Tuhan kiranya juga mencukupi. Berkati umat-Mu. Biarlah Tuhan juga jadikan umat-Mu untuk boleh mencintai Tuhan dan juga mencintai gereja-Mu. Tuhan, biarlah semua umat-Mu boleh mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Natal tahun ini akan kami rayakan dengan segala kesederhanaan, baik di Pangkal Pinang maupun di pos-pos PI. Tapi itu tidak mengurangi makna Natal. Biarlah kabar Injil Tuhan itu boleh terus dikumandangkan dengan terang benderang. Kami menyerahkan juga untuk kebutuhan hamba Tuhan untuk pos PI Batu Petumpang. Mohon kemurahan-Mu, Tuhan panggillah, utuslah seorang hamba Tuhan untuk boleh melayani di sana. Pertemukanlah kami, biarlah kabar kebutuhan hamba Tuhan ini sampai kepadanya. Kami mohon berkat-Mu untuk pekerjaan-Mu di sana. Demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mari saya mengajak kita seperti Yeremia telah berkata, diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan kepada bintang-bintang, horoskop dan segala macam, tapi kita tetap andalkan Tuhan kita yang hidup. Mari bersama-sama kita mempersiapkan persembahan kita. Kepada yang bertugas, kami silakan. Kita akan bersama-sama menaikkan lagu Bersorak. Dan Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan juga boleh langsung berdiri ya kalau sudah memberikan persembahan. Perisaiku yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Bapak Ibu yang sudah memberikan boleh berdiri. Ya, kita pujikan yang semangat, yang tepuk tangan ya. Kau batu penjuru, Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatan kami, darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Yang bangkit dan hidup. Bersama katakan haleluya, haleluya, Kekal mulia, haleluya, haleluya,
bersama-sama sorakan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja benar. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, begadang terjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, begadang berjaya, Yesus Tuhan, Yesus. Sekali lagi tempat perlindungan, pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, begadang berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Yesus yang terbesar. Kami bersorak-sorai menyatakan bahwa Engkau Tuhan kami. Kami boleh menang bahwa Engkaulah Raja kami di atas segalanya. Dan terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan lewat ibadah malam hari ini. Kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau kuatkan iman kami Tuhan, sehingga kami boleh selalu mengandalkan Engkau saja, bahwa Engkau Allah yang mengerti dan peduli. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati pekerjaan kami, Tuhan memberkati segala aktivitas kami hari lepas hari, sehingga kami boleh hari ini diberikan kesempatan yang terlebih indah untuk memberikan persembahan Tuhan. Tuhan, Kau pakai tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan pimpin sehingga boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini, di gereja-Mu di tempat ini, memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kasih Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Dan kami ingin mengakhiri ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan Kau pimpin kami, Kau sertai kami sebagaimana kami pulang. Dan kami datang di tempat ini Tuhan, kami pulang juga dengan selamat Tuhan. Kami ingin percaya pertolongan-Mu yang ajaib. Dan pertolongan Tuhan yang tak pernah terlambat itu Tuhan. Doa kami Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus kita, Tuhan kita. Dialah Raja dan segala Raja. Ungkapkan syukur kita. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus.
Yesus, seumur ku sembah Yesus, seumur hidupku. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita undur dari tempat ini. Pulanglah ke rumahmu masing-masing. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah umat yang setia kepada Tuhan. Dan jadilah saksi Kristus di sepanjang hari-harimu. Untuk itu, mari arahkanlah hatimu dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih yang kekal dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang akan memelihara dan menuntun langkahmu sejak malam ini sampai selamanya. Amin.